Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanni Ginting, Taruna 33 Akademi Kepolisian. Banyak terima kasih kepada FKPM Kelurahan Dangder yang telah menerima kami dan menyampaikan keluh kesahnya kepada kami yang ada di masyarakat. Kepada seluruh anggota FKPM untuk banyak-banyak diberikan kesehatan, banyak-banyak diberikan kesabaran, banyak-banyak diberikan semangat untuk terus membantu Polri dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Selebihnya terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa terus bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa, Dangder, Caher, FKPM, bersinar, bersinergi, amankan rakyat. Akpol, Jaya, yes. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil ajma'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah dan karunia-Nya bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara kunjungan kerja dari pemerintah dan Akpol ya. Mudah-mudahan saya adik-adik Akpol ya untuk survei lapangan ya untuk mungkin di sini survei kinerja ya, survei kinerja di lingkungan kelurahan Dangder ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Sore ya, sore lah. Nah, di sini saya mau perkenalkan diri dulu. Kan kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang ya. Saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Brandon Tayer. Kalau panjang banget. Brandon Tayer Sebanya Manu Putih. Saya pengiriman Maluku Ambon. Ya. Jadi saya di sini bersama dua rekan saya. Kami ini dalam rangka melaksanakan latihan kerja di Polres Subang. Nah, untuk minggu pertama ini kami mendapat di fungsi Binmas. Nah, seperti yang kita tahu kan Binmas kan harus ini sama masyarakat terus ya. Makanya ini salah satu program kami turun untuk masuk dalam bentuk FKPM ini. Ini yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu. Sore. Sebelumnya saya di sini mohon izin menyampaikan permintaan maaf dari kami bertiga khususnya karena telat datang ke sini. Janji jam 1 baru datang jam 2. Maaf kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menunggu lama di sini menunggu kehadiran kami. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurindri Arika Mutmainah, bisa dipanggil Nurindri, Arika atau Ina. Kalau untuk lebih dekatnya biasanya dipanggil di rumah itu Ina, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya Taruni 33 dari Akademi Kepolisian Angkatan ke-55. Kami berdua di sini melaksanakan fungsi teknis Binmas. Terkait fungsi teknis Binmas ini tuh salah satu program dari latihan kerja Akpol itu salah satunya harus ke FKPM. Di sini kami lebih ke ingin interaksi aja ke bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengetahui terkait permasalahan-permasalahan yang telah diatasi, baik itu yang sudah diatasi maupun yang sedang dalam proses untuk diselesaikan oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Bersinergi Amankan Rakyat. Sebelumnya saya juga ingin berbagi sedikit pengalaman kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Siapa tahu kayak kata Pak Babi tadi, siapa tahu bapak-bapak ibu-ibu anaknya pengen masuk Akpol atau masuk sekolah kedinasan atau lagi mau masuk ke universitas ataupun ke sekolah-sekolah kedinasan lainnya. Di sini saya sebelumnya alhamdulillah jadi taruni termuda di angkatan saya, bapak ibu-ibu. Saya lahir tahun 2003, terus untuk teman-teman saya itu rata-rata ada yang 2001, 2002, ada yang udah 3 kali, 4 kali tes. Tapi alhamdulillah saya 1 kali lulus dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Amin. Karena saya benar-benar membuktikan bapak ibu-ibu kalau misalnya di Akpol itu ternyata ada yang benar-benar lulus tanpa ikut les, tanpa ikut latihan jasmani dari pihak manapun dan tidak mengeluarkan uang yang bayaran yang kayak kata orang-orang. Saya malah pernah waktu itu
saya tinggal di Muara Enim, sedangkan ibu kota dari Sumatera Selatan itu di Palembang, itu jaraknya 4 jam jauhnya. Jadi saya selama tes di Polda itu 4 jam, saya tinggal di kosan di Palembang, kos sendiri sama awalnya saya teman saya, tapi teman saya gugur jadi saya ngekos sendiri. Terus saya sempat pernah waktu itu ada suatu kesempatan saya mau tes di Polda Sumsel, ditanyain sama tukang gojeknya, udah nyiapin uang berapa mbak? Katanya. Wah, saya langsung kayak emang iya pak gitu, masih gitu ya diomongan di masyarakat gitu. Mungkin emang karena keluarga saya juga bukan Polri, tidak orang tua saya dua-duanya itu PNS, bukan anggota Polri, dan keluarga saya itu nggak ada sama sekali yang dari Polri atau dari TNI itu nggak ada. Jadi benar-benar saya pengen membuktikan juga omongan-omongan orang kalau misalnya ternyata Polri itu benar-benar sekarang udah clean and clear, udah bersih banget penerimaannya. Jadi pas waktu ditanyain oleh bapak itu saya bilang nggak ada pak, saya nggak punya uang, saya orang biasa, saya bilang kan. Terus dia bilang, oh iya mbak, tapi keluarga saya masih loh pakai uang ini itu. Oh iya, kita lihat aja ya pak, nanti kata saya. Kita lihat aja ya, saya buktiin ke bapak salah satunya kalau saya bisa masuk tanpa uang sedikit pun. Terus saya bercerita sedikit kalau saya pengen ngasih sedikit omongan lah ke bapak ibu kalau misalnya kita tanpa les akademik, tanpa les jasmani itu bisa, tapi kita harus pantang menyerah, kita harus gigih, kita harus berlatih terus menerus. Saya kelas 12 itu ada di asrama, jadi setiap malam itu belajar sama teman-teman saya, itu banyak yang les di Palembang, bolak-balik, mondar-mandir, les belajar sana sini, tapi saya lebih ke belajar dari buku. Kalau saya nggak tahu saya lihat YouTube, saya tanya ke guru, saya tanya ke teman saya. Terus kalau untuk jasmaninya juga setiap hari saya latihan lari sendiri. Pokoknya dari diri saya itu semangat, pokoknya mau jadi polisi gitu. Jadi karena alhamdulillah semangat, terus alhamdulillah didukung 100% oleh orang tua saya. Benar-benar orang tua saya tuh semuanya support apapun keinginan anaknya. Alhamdulillah saya lulus menjadi taruni akademi kepolisian. Mungkin itu untuk sedikit pengalaman saya yang bisa saya bagikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk kita lebih ke dialog terkait dengan FKPM yang ada di daerah Subang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita menghadirkan di forum ngopi ini, ngobrol permasalahan dan solusi di tempat Balai Kemitraan Polisi Masyarakat. Salawat serta salam tidak kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih sebelumnya kepada para pihak Polres yang telah memfasilitasi untuk kita menapol bisa bertemu langsung nih ke FKPM, karena bapak-bapak ibu-ibu FKPM ini yang terjun langsung dan dekat dengan masyarakat. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya Giovanni Ginting, asal pengiriman Polda Metro Jaya, tapi orang tua saya, papa saya orang Batak, tapi ibu saya orang Sukabumi. Pengen rampes. Jadi bisa bahasa Horas. sedikit. Horas Sampurasun. Kita di Akpol ini udah dibekalin hanya sekedar teori kan ya bapak-bapak, ibu-ibu. Salah satunya di fungsi teknis Binmas ini. Jadi kami di sini hanya bermodalkan teori tanpa praktek. Jadi itulah alasan Akpol mengadakan latihan kerja di Polda Jawa Barat untuk mengaplikasikan setiap teori yang telah kita pelajari di Akademi Kepolisian. Jadi di sini kami juga mohon bantuannya dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk kita kedepannya bisa memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Lalu sebelumnya kami di sini belum terlalu menguasai soal permasalahan yang ada di daerah Subang.
Makanya kami diminta untuk bisa lebih dekat lagi ke masyarakat. Lalu kemarin kita sudah ke SMKN 2 Subang. Mereka tuh kebanyakan karena mereka nih model SMA-nya nih kayak SMA kemiliteran gitu ya, setengah militer gitu ya Pak. Jadi banyak tuh yang mau masuk Polri Pak, banyak yang mau masuk Polri, banyak yang mau masuk Taruna, tapi mereka pada takut karena mereka nggak punya uang. Terus kata mereka bukan anak siapa-siapa. Jadi kemarin saya cerita ke depan, kalau tadi Nurindri Taruni termuda, kalau saya Taruna tertua di Akademi Kepolisian. Nurindri kelahiran 2003, saya kelahiran 1998. Jadi saya yang paling tua di Akpol, karena saya tes Akpol nih 4 kali saya tes Akpol. Orde baru nih. Begitu juga kayak kata Nurindri banyak orang yang bilang udah nyiapin uang berapa gitu. Saya enggak, saya cuma nerapin pesan dari ibu saya. Jadi kata ibu saya, biar kamu selalu dilancarin nak, mungkin kamu bukan orang yang paling pintar, mungkin kamu bukan orang yang paling cerdas, mungkin kamu bukan orang yang paling rajin, tapi insya Allah kamu bakal selalu beruntung kalau kamu bisa jaga sholat kamu nak. Jadi itu yang selalu saya pertahanin. Tepuk tangan. Sibuk apapun, saya selalu menjaga sholat saya Pak. Kan kemarin sih itu juga yang saya sampaikan ke adik-adik di SMK 2. Wajar lah laki-laki, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga masih ada anaknya gitu. Gak apa-apa Pak Bu, keras gitu ke anak bapak, ke anak ibu soal sholat, soal ibadah gitu. Soalnya saya cerita, saya nggak pernah jadi orang yang paling orang nomor 1 di sekolah, nggak pernah ranking, tapi benar selalu dilancarin sama Allah. Saya dulu atlet bowling nasional, saya ikut SEA Games 2 kali, 2011, 2013. Terus saya masuk SMA tuh lewat jalur prestasi. Jadi itu yang selalu Allah tuh ngasih jalan di jalan lain gitu. Saya nggak dapat nilai yang bagus, tapi ternyata saya dikasih prestasi di tempat lain. Terus cerita lagi soal saya mau masuk Akpol. Saya 4 kali tes. Saya juga awal-awal masuk tuh, wah mikir enak banget jadi anak jenderal. Terus iya Pak, karena saya kan bukan anak siapa ya Pak. Ibu saya cuma dosen, bapak saya PNS. Terus saya mikir wah enak banget jadi anak jenderal, masuk Akpol tinggal minta, terus masuk Akpol tinggal telepon. Ternyata anggapan itu tuh cuman anggapan orang-orang yang gagal masuk. Cuman kalau misalnya kita berusaha terus kita kejar itu, terus kita masuk, pasti nggak akan ada ungkapan kayak gitu. Jadi pas tes pertama saya gagal, tes kedua saya gagal. Itu karena mindset di otak saya tuh hanya wah enak banget ya jadi anak jenderal, wah enak banget ya jadi anak jenderal. Tapi saya lupa nih, ternyata saya harusnya ningkatin kualitas diri saya. Itu harusnya yang kita fokusin gitu. Jangan kita ngelihat kelemahan orang lain, tapi ternyata kita lupa kalau diri kita tuh banyak lemahnya gitu kan. Terus jadi tes ketiga saya juga masih fokus kayak gitu. Terus akhirnya tes keempat mencoba berdamai sama diri saya. Terus akhirnya saya mikir, oh ternyata mindset saya ubah dari yang enak banget jadi anak jenderal, saya ubah gimana caranya saya bisa jadi jenderalnya anak-anak saya nanti. Terus akhirnya alhamdulillah waktu tes saya keempat, saya peringkat 5 dari 1.000 orang di Jakarta Pak. Nah jadi problem solving yang saya mau saya sampai ini tentang penerimaan Polri dari berbagai daerah. Jadi setiap kali ada misalnya oknum-oknum yang nyampein sini, lu kalau mau masuk Bintara saya bantu 200 juta gitu. Itu tuh banyak Pak Bu. Jadi mereka tuh cuman uncang-uncang kaki di rumah, mereka udah nawarin 40 orang,
mereka tinggal cikiran aja di rumah, mereka nggak ngapa-ngapain. Ya dari 40 orang mungkin 1-2 orang keterima, mereka dapat 400 juta gitu. Ntar tinggal yang 38 orang lainnya dibalikin gitu. Sebenarnya itu hanya oknum. Jadi buat kita nih yang udah masuk itu peluangnya itu sangat besar buat anak siapa aja, buat orang tuanya kerjaannya apa aja. Ada senior saya orang tuanya kerjanya pedagang tempe di pasar itu Pak. Jadi buat bapak-bapak ibu-ibu yang keluarganya mau masuk Polri, mau masuk Akpol, peluang tuh terbuka besar. Terus garis tangan kita nggak ada yang tahu, tapi kita hanya bisa berusaha. Terus ini di sini mau mengenal lebih dari permasalahan-permasalahan yang ada di Subang. Jadi setelah ini kami akan mengadakan mungkin tanya jawab. Kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan yang ingin kita diskusikan, jadi ini dua arah gitu ya Pak Bu. Jadi kita terima. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan memuliakan para taruna dan taruni, alhamdulillah telah berkunjung Yanti. pada KPM ini. Mudah-mudahan dengan berkunjung ke sini kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang saya hormati dan Allah muliakan, tidak bisa disebutkan satu persatu. Shalawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada baginda sejati kita, Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah untuk FKPM Dangder kita dirintis dari sama Pak Yogi. Saya di sini itu melaksanakan, kalau keseluruhan Kabupaten Subang itu yang udah dilantik itu ada 52 desa, 1 kelurahan. Ini Dangder termasuk 1 kelurahan FKPM. Alhamdulillah kita program-program di FKPM Dangder tujuannya apa? Kita pertama di sini silaturahmi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan. Saya kebetulan sebagai ketua RW di RW 05 selain ketua FKPM tergugah karena banyak permasalahan-permasalahan khususnya di lingkungan Dangder yang Bapak Polisi dan Bapak Banyumas kewalahan. Maka dari itu adanya dari FKPM adalah untuk problem solving. Alhamdulillah kita sama-sama mencari solusi, bukan mencari masalah. Masalah yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan untuk Dangder ini. Betul tadi kata Pak Babin, sini kita ada beberapa menyelesaikan masalah. Dari mulai kita bulan puasa ke sini hampir udah 7 permasalahan problem solving yang kita laksanakan sini. Untuk FKPM saya ucapkan terima kasih karena di sini kita sukarela. Baju beli sendiri, topi beli sendiri semua. Itu nggak ada bantuan-bantuan. Tapi alhamdulillah dengan kita selalu kerjasama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. FKPM Dangder kita alhamdulillah udah percayaan. Yang pertama kita udah ada kerjasama dari PT Porprosindo, pupuk non subsidi. Insya Allah kita pas ulang tahun kita launching pupuk. Yang kedua ada UMKM, kita ada UMKM kelompok tani. Insya Allah kita launching, kita disupport dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Subang. Kita untuk UMKM, Insya Allah kita beres. Kita alhamdulillah ada termasuk dari sponsor komunitas dari Jinggo. Ini kita masuk sponsor komunitas dari Jinggo untuk masuk ke FKPM Dangder Besar ini. Mudah-mudahan dengan adanya para tokoh masyarakat yang masuk sini, karena bermacam-macam karakter, bermacam-macam tokoh masyarakat yang masuk FKPM. Insya Allah dari sini pendapatnya gini, dari sini gini untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Satu, tujuan adalah ada nanti jadi pemimpin, karena pemimpin akan kulukum ro'in an ro'iyati. Setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus betul-betul biar dari sini bisa jadi Kapolsek, jadi Kapolres. Dan itu harus betul-betul. Kita salut untuk Ibu Kapolres yang sekarang itu giatnya minta ampun, belusukan terus. Kadang-kadang Kapolseknya belum tahu, dia udah tahu tuh katanya. Itulah harus betul-betul kita ditiru dan diamati. Ini harus betul-betul karena kita akan menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus betul-betul adil, ke bawahan, ke atasan.
hukum. Ibu Kapolres menyarankan kita adalah jangan sampai khususnya ke saya, warga Dangder khususnya Pak Subang, jangan sampai masuk penjara. Kalau ada masalah-masalah yang sekiranya masih bisa kita dipersoalkan dengan RT RW, Babinsa, Lurah, kita bereskan di sini. Jangan di ujung sampai Polres. Alhamdulillah kepercayaan dari Polres, ada pengaduan sana, kadang-kadang dibalikan lagi ke sini. Kita persoalkan di sini. Masalah keluarga, masalah misalkan utang piutang, semua masalah kita tampung sini. Alhamdulillah kebetulan di sini dengan Pak Babinnya, kita dengan Dangder itu, dengan camatnya, dengan Pak Babin, dengan Pak Lurah, semua kita alhamdulillah kompak. Jika ada permasalahan khususnya di Dangder, kita bisa diselesaikan. Alhamdulillah udah banyak ke FKPM Dangder. Kemarin kita melaksanakan pengobatan mata gratis dari KKM. Kemarin udah ada masuk lagi, kita sekarang pengen kerjasama adalah Hasna Medika, klinik jantung yang di Rawabadak. Kita minta kerjasama ke sini, insya Allah kita melaksanakan. Kenapa? Karena saya ke teman-teman, ke rekan-rekan, kita melaksanakan tulus dan ikhlas. Lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kita kalau mengharapkan uang, kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita ibadah, mengharapkan ridho Allah, kita akan dapatkan di dunia dan di akhirat. Tujuan dari situ, karena kita betul-betul lillah karena Allah Ta'ala, akan muncul rezeki-rezeki, akan muncul pintu-pintu yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu ada di semua, betul-betul kita harus jadi pemimpin yang lurus, seperti Abu Bakar sini, lurus, jangan sana sini. Allah megang pemimpin seperti Abu Bakar Siddiq atau pedangnya Ali, kita akan lurus, akan menjadikan pejabat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Itu saja untuk di Dangder, wabil khusus kita terbentuknya EKPM, namanya kita keanggotaan, namanya kita naik turun semangat apanya. Tapi alhamdulillah kita di Dangder pada kompak, ada ibu-ibunya, ada dari pihak kita dari ibu-ibu pekerja, semua bisa menyempatkan waktu. Itulah untuk mempermasalahkan. Itu saja sekilas pengalaman di Dangder. Alhamdulillah kita juga sudah diundang ke Jakarta kemarin, ke Kebayoran Lama kita udah kemarin jalan situ. Makanya kita ulang tahun, kita ada dari Kramat Jati ke sini, dari Pasar Minggu sini, Kebayoran Lama sini, kita dari Metro Jaya, Polda Metro mau ke sini karena kita terus silaturahmi. Dari Ciledug, kebetulan ketua yang Ciledug adalah Pak Tommy Jepisa, kita sana mau kunjungan ke sini. Dari Bandung ada Garut, Majalengka, Sukabumi. Alhamdulillah FKPM kita silaturahminya enak. Kita silaturahmi ke Bandung, ada FKPM di Bandung, ada di sini. Maka dari itu kita harus betul-betul ke teman-teman, kita harus sama-sama menjaga citra Polri. Ingat, FKPM bukan bawahan Polri, tapi FKPM adalah mitra Polri. Kita juga bisa melaporkan ke Kapolres kalau ada Polri yang nakal. Nah gitu. Polri nakal yang merusak citra Polri bisa kita juga laporkan. Kita adalah mitra polisi yang betul-betul harus menjaga, bukan bawahan polisi tapi mitra. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan buat ketua FKPM. Rakyat Subang.